Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Naza Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Raisa. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Raisa. Raisa ini tinggal di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Cerita ini terjadi di sekitaran bulan Agustus tahun 2019 ketika Raisa ini masih duduk di bangku SMA. Nah, waktu itu Raisa ini baru saja menjadi siswa SMA atau siswa baru di sekolahnya itu. Mungkin ini sudah menjadi budaya di seluruh sekolah di Indonesia ya. Setiap tahun ajaran baru pasti mengadakan yang namanya MOS atau yang dikenal dengan masa orientasi siswa. Nah, kebetulan sekolahnya Raisa ini mengadakan MOS-nya di sebuah bumi perkemahan yang ada di Provinsi Jawa Barat juga. Waktu itu rombongan sekolahnya Raisa ini tiba di bumi perkemahan tersebut sekitar pukul 2 siang. Mereka langsung mendirikan tenda dan lain-lain, lalu dilanjutkan dengan pembukaan acara. Nah, setelah itu mereka para siswa menuju ke musola yang disediakan karena hari sudah mulai sore. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai saatnya si Raisa dan 4 teman lainnya yang terdiri dari Sinta, Lili, Febri, dan juga Biah ini mengambil air wudhu. Tiba-tiba air di tempat wudhu musola ini mati. Raisa ini berpikir mungkin karena airnya ini habis karena dipakai oleh banyak orang. Akhirnya mereka berlima ini berkeliling musola untuk mencari barangkali ada tempat wudhu yang lain. Hingga akhirnya mereka ini tiba di sebuah taman yang tak jauh dari musola itu. Dan Raisa ini mengintip ke gerbang pembatas antara taman dan musola. Taman itu kondisinya sepi dan banyak patung hewan-hewan yang berwarna-warni. Cukup mencekam untuk orang awam ya. Lalu tiba-tiba teman Raisa yang bernama Sinta ini berkata, "Sa, ayo wudhu yuk, ini sudah mau maghrib. Katanya nanti setelah maghrib ada yasinan. Di dalam taman sana kayaknya ada keran. Ayo masuk, kayaknya boleh masuk deh." Dan teman-teman Raisa yang lain sibuk berfoto-foto di taman itu. Dan setelah masuk, mereka ini berjalan sekitar 5 meter. Mereka menemukan sebuah keran yang berada di dinding pembatas antara taman dan pohon bambu yang rimbun dan menjulang tinggi. Awalnya Raisa ini ragu, tapi mau tidak mau mereka harus segera berwudu. Raisa mempersilahkan teman-temannya dahulu untuk berwudu, baru dia yang terakhir. Dan Raisa ini tiba-tiba mendengar suara tawa wanita paruh baya yang bersaut-sautan dan menyapa Raisa. Tapi Raisa ini tidak memperdulikannya ya. Dan setelah selesai berwudu, mereka bersiap untuk kembali ke musola. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu guru mereka yang menghampiri dengan tergesa-gesa. Entah beliau ini tahu dari mana mereka ada di taman itu. Beliau dengan wajah yang kesal menjemput mereka untuk segera melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Setelah sholat, mereka satu angkatan beserta kakak OSIS dan kakak pramuka melakukan yasinan. Dan setelah yasinan selesai, mereka para siswa ini keluar satu persatu dari musola dan tersisa beberapa siswa dan guru untuk membenahi penampilan di depan kaca. Sambil mengantri kaca untuk membenahi kerudung, Raisa ini sesekali mengalihkan pandangannya ke sebuah kaca yang ada di sebelah pojok bawah tangga.
Raisa melihat ada 4 orang siswi berseragam biru putih panjang sedang mengobrol di sana. Sepertinya mereka ini satu geng ya. Merasa ditatap oleh Raisa, mereka berempat itu tiba-tiba menoleh ke arah Raisa sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Raisa pun membalas senyuman mereka, lalu mereka pun pergi. Setelah itu, Raisa segera membenahi penampilannya di kaca, mengikat rambut dan memakai kerudungnya. Ketika sedang fokus membenahi kerudungnya, tiba-tiba Raisa ini merasa bau kanannya ini disentuh oleh seseorang. Lalu Raisa ini tiba-tiba mendengar dengan samar-samar suara yang berkata, "Hai kakak manis, mau berkenalan denganku?" Awalnya Raisa ini nggak memperdulikannya, tapi karena penasaran, akhirnya Raisa ini menoleh ke arah kanan. Dan dia melihat seorang gadis kecil yang tingginya sebatas bahunya sedang tersenyum. Wajahnya pucat sambil terus menempel ke lengan Raisa. Lalu Raisa ini menghela nafas dengan kasar, lalu segera berlari meninggalkan kaca itu. Lalu Raisa memeluk temannya Sinta yang juga terkejut melihat Raisa ini panik. "Ada apa sih, Sa? Lihat sesuatu lagi? Pasti di kaca itu kan? Aku aja dari tadi ngelihat kamu ketawa-ketawa sendiri aja sudah ngeri. Makanya bisa bedain dong mana manusia mana demit. Lagian sejak awal aku udah ngerasa ada yang aneh sama kaca itu. Makanya gak ada yang berani ngaca di situ." Sinta ini memang cukup peka, namun tak bisa melihat makhluk lain. Dan Raisa ini juga beberapa kali melihat sosok makhluk lain ya, tapi nggak sering juga. Raisa mengatur nafas dan tertawa pelan, lalu berkata, "Aku kira 4 cewek yang tadi itu manusia. Aku baru sadar kalau seragamnya beda dengan kita." Memang waktu itu semua peserta, beserta kakak OSIS dan kakak pramuka, semuanya menggunakan seragam pramuka ya. Tidak ada yang menggunakan seragam biru putih seperti yang dilihat oleh Raisa tadi. Akhirnya mereka semua kembali ke tenda masing-masing untuk mengembalikan mukena. Dan setelah itu mereka berkumpul ke lapangan untuk acara game yang menarik. Dan semua berjalan lancar, tak ada hal aneh yang terjadi selama 3 hari berada di bumi perkemahan itu. Nah, di hari terakhir itu mereka mulai berkemas dan merobohkan tenda, persiapan untuk pulang. Sebelum pulang, ada pengumuman dari kakak ketua OSIS bahwa bagi para peserta yang menjalankan MOS ini yang mengalami hal aneh, dimohon untuk tidak menceritakan ke siapa-siapa. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Raisa ke PSM. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan kesimpulan oleh teman-teman semua. Saya berterima kasih kepada Raisa yang telah bersedia membagikan ceritanya kepada PSM. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.